Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya muliakan Bapak Ketua DKM, Bapak Yanto selaku Humas dari Masjid Al-Kautsar, begitu pula Bapak RT 01 RW 03 selaku pembina Masjid Al-Kautsar, para hadirin jamaah Masjid Al-Kautsar yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberikan segala nikmatnya. Di antara nikmat yang kita rasakan saat ini adalah nikmat iman, Islam, sehat walafiat, diberikan umur yang panjang, dan kita bisa hadir di masjid ta'lim ini. Mudah-mudahan kehadiran kita ini menjadi wasilah kita untuk meraih poin bekal amal ibadah kita untuk di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pula dengan kehadiran kita di sini, kita senantiasa diberikan oleh Allah karunia-Nya yang besar. Karena kita merasa bersyukur. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. La in syakartum, jika kalian semua bersyukur kepada Allah, la azidannakum, kata Allah, niscaya aku tambahkan nikmatku. Banyak nikmat Allah. Nikmat Allah itu bukan sekedar uang yang berlimpah, tapi kesehatan juga termasuk salah satunya. Maka ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus manfaatkan nikmat yang diberikan oleh Allah itu. Kenapa? Karena nanti kita harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan, kita sebagai manusia diciptakan kita oleh Allah berupa manusia, bukan hewan, bukan bangsa jin. Dengan kita dijadikan oleh Allah di dunia ini sebagai manusia, maka kita wajib bersyukur. Kenapa demikian? Karena Allah di dalam surat At-Tin sudah menyatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh
Aku telah menciptakan, kami telah menciptakan, kata Allah. Kalau Allah mengatakan kami, berarti di situ ada yang ikut serta di dalam penciptaan manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dalam keadaan apa? Allah ciptakan manusia dalam keadaan yang paling baik. Kenapa ada kami? Nggak bilang Allah, nggak ciptakan, bilang aku. Allah itu paling mantap, nggak kayak kita bahasanya pintat pintut. Allah itu pasti. Kalau Allah bilang kami, di situ Allah ciptakan nggak sendirian, berarti di situ ada siapa dalam penciptaan kita manusia ini? Ada orang tua kita. Orang tua kita ikut serta dalam penciptaan kita, ya. Makanya kita harus bersyukur pada Allah dan pada orang tua. Anishkurli wal walidayni. Bersyukurlah kamu kepadaku, kata Allah, dan bersyukur juga kepada orang tua. Karena dengan adanya orang tua kita yang dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala kita ini, jadilah kita ini manusia seperti sekarang. Alhamdulillah kita dalam keadaan Islam. Maka Allah bilang kita diciptakan oleh Allah itu dalam 5 elemen. Ya Pak, ada 5 elemen. Siapa tahu kira-kira di elemen apa saja kira-kira? Allah ciptakan manusia itu 5 elemen. Apa Pak? 1. Kita nih, apa kira-kira Pak? Ada 5 nih yang diciptakan oleh kita sehingga kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita ada jasad, ada ruh. Ini jasad dan ruh. Itu udah 2, itu jasad, ruh. Yang ketiga ada akal, betul. Ada akal. Mantap. Apalagi? Ada hawa nafsu. Apalagi? 5. Kalau nggak 5 nggak sempurna kita sebagai manusia. Apa Pak? Tadi jasad, ya. Ada ruh, ada akal, ada hawa nafsu, ada apa lagi? Hati. Ya, alhamdulillah. 5 tuh kita diciptakan oleh Allah. Kalau kita manusia diciptakan harus ada jasad dan rohani aja, tanpa yang ketiganya tadi, ya udah kita manusianya berarti manusia kurang sempurna. Jasad tanpa rohani namanya apa Pak? Jasad nih kita nih, nggak ada rohani, namanya mayat, bangke, ya. Rohani tanpa jasad apa? Betul, hantu, bau sajin. Sempurna kita, ya. Dengan diciptakannya itu baru kita bentuknya manusia, baru hidup, belum dikasih peran. Ketika kita ditaruh oleh Allah akal, baru bermanfaat. Akal mulai bisa berpikir. Tapi akal bisa berpikir, kalau nggak dikasih nafsu, kira-kira gimana Pak? Ya, akal, kita dikasih akal nih, nggak dikasih nafsu nih, nggak bisa makan sama minum. Ya,
Adanya nafsu kita bisa makan, bisa minum, bisa ibadah, bisa berhubungan sama istri. Kenapa itu semua tuh? Itu namanya ada nafsu tuh, ada akal, ada nafsu. Jadi kalau nggak ada cuma akal doang, berpikir doang, ada akal, ada nafsu. Kalau nafsu diciptakan nggak ada akalnya, gimana nih? Kita punya nafsu tapi nggak ada akal, jadi hewan, betul Bapak. Jadi hewan. Ya, kalau kita jadi hewan gimana? Udah sembarangan di mana-mana, Pak. Ya, sembarangan kan? Nggak ada akal, nggak ada agama. Karena ada akal harus ya orang yang beragama. Tapi agama juga kalau nggak dikasih hawa nafsu nggak bisa juga dia, karena manusia. Nah, yang terakhir lengkap itu manusia dengan apa nih? Dengan hati. Perlu hati. Kalau nggak ada hati, ada apa? Ada akal berpikir, logika, dan nafsu, ada emosi. Kalau nggak ada hati, yang ada perasaan. Kalau nggak ada perasaan, ya udah sembarangan. Nggak ada akhlak. Ya, kita bisa pintar, setinggi langit, profesor, doktor, macam-macam lah. Jadi ya insinyur, jadi dokter, macam-macam tuh. Tapi nggak punya hati. Kalau kerja nggak punya hati, udah kita bisa dikasari, dijadiin budak, kan nggak punya hati. Bisa juga nggak dibayar kerja. Kerja aja sana kayak kerja rodi, karena nggak punya hati. Dulu kita pernah dijajah kan, nah terutama orang-orang Betawi itu, katanya tuh orang Jakarta kan, berapa tuh 3,5 abad dijajah. Bukan bangsa Indonesia sebenarnya yang dijajah 3,5 abad. Yang dijajah 3,5 abad adalah orang Jakarta. Orang Sunda dijajah 3,5 abad nggak? Enggak. Sunda baru jatuh abad 18. Sultan Ageng Tirtayasa masih ngelawan Belanda. Berarti belum kalah. Tapi yang kalah dulu Jakarta. Kenapa Jakarta itu punya dulu Jayakarta punya Palatehan, Fathahilah. 1596 itu sejarahnya, itu bukan bangsa Indonesia dijajah 350 tahun. Nggak ada. Orang Aceh dijajah 350 tahun nggak? Enggak. Kalahnya aja dalam sejarah baru 1904, kata Belanda, baru habis. Orang Jawa, Pangeran Diponegoro baru kalah 1830. Ya kan, 1825 lawan 1830. Kalah Diponegoro baru dikuasain sama Belanda. Di Padang ada perang Padri 1830 sampai 1837 tuh. Bukan bangsa Indonesia. Sebenarnya sejarah itu agak salah kalau dibilangnya, Pak ya. Ini kalau kita nggak punya hati, maka kita bisa jadi penjajah dan jadi budak. Maka Allah ciptakan kita, alhamdulillah dikasih hati orang mukmin. Nah, hati yang diciptakan oleh Allah itu ya supaya apa? Supaya kita bisa menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau cuma akal nggak ada hati, nggak nyambung Pak, nggak enak. Kita nih ya dibilangnya
kalau pakai hati, kalau yang nggak pakai akal dia rasio mulu pennya, itu dibilangnya halu. Padahal ada hati, mereka nggak yakin, kurang. Itu orang Islam ada alirannya pakai rasio. Saya pernah ketemu, dibilang pakai hati, nggak ada perasaan. Kita salam nih, misal saya salam Bang Musa, ada si itu tuh, ya ada temennya Bang Musa, assalamualaikum. Temennya kan harusnya kalau dia punya hati, nah kalau satu bisa Bang Musa disalam, berarti kan yang lain disalamin. Marah dia, kok saya nggak disalamin? Karena dia pakai akal, berarti situ tujuh saya munafik katanya. Karena saya nggak disalamin, padahal dia salam satu orang buat seluruhnya. Ada sekarang alirannya kayak pakai rasio, mengagungkan rasio akal. Nah, maka oleh Allah kita dikasih hati. Kenapa hati kata Nabi Muhammad? Ala inna fil jasad mudghah iza soluhal jasadku, atau iza solahal jasad, wa iza fasadal jasadku. Ala wahyal qalbu, hati. Nah, di dalam manusia itu ada hati. Kalau agama berbicara hati, ya, itu yang dibicarakan adalah hatinya bagian rohani, hati nurani, bukan hati jasmani. Kalau dokter hatinya pasti jasmani. Dalam jasad ini kalau dibilang hati namanya al-kabidu. Al-kabidu itu artinya hati. Tapi kalau al-qalbu artinya jantung, bukan hati. Kalau jasmani. Ya. Ini paling dikit nih. Ya, kalau jasmani itu namanya qalbu itu jantung. Tempat kita hidup, lompat tuh kemana-mana. Di dalam jantung itu, hati ini, dalam dada kita ini ada namanya hati nurani. Itulah hati yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat Allah bisa berhubungan dengan manusia. Ya Pak ya, hati ya. Nah, hati kita ini oleh Allah dibagi ada 3. Dibilang ada yang namanya kolbun itu ya. Ada kolbun mayyitun, ada kolbun maridun, ada kolbun salim. Kolbun salim. Kalau kolbun mayyitun, kolbunnya apa tuh kira-kira? Kolbun hati. Mayyitun, mayyit, mati. Berarti hatinya mati. Siapa yang hatinya mati? Al-Baqarah jelasin tuh nama itu dong. Walladzina kafaru. Ya. Di situ di Al-Baqarah ayat 6 dan 7. Itu artinya mati adalah orang-orang kafir. Artinya nggak bisa menerima kebenaran. Hati tempat kita beriman. Tasdikun bil qalbi, kita membenarkan dengan hati. Takrirun bil lisan, ya kan? Wa a'malu sholihah bil arkan, dengan amal soleh dengan perbuatan. Jadi kita mengucapkan dengan lisan. Nah, hati membenarkan. Nah, ketika kita dikasih hati jasmani dan rohani, maka harus nyambung nih. Supaya apa? Supaya hati kita jangan mayit, jangan mati.
Ada bisa juga hati mati orang beriman mati, tapi bukan nama beriman kalau hatinya mati. Orang muslim bisa hatinya mati. Orang muslim yang mana itu yang mati hatinya? Nggak pernah belajar, ya, nggak pernah ngaji, nggak tahu Allah, nggak bisa sholat, mati hatinya. Itu maka dibilang namanya apa tuh? Mayat berjalan. Kayak siapa Pak Musa? Kayak siapa? Ya, ayat berjalan tuh, hatinya mati. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Ya, kafir dan musyrik beda. Kalau kafir mengingkari Allah, kalau musyrik menduakan Allah. Ya, jadi orang Nasrani adalah musyrik karena Tuhannya lebih dari satu. Orang Buddha musyrik. Orang kafir siapa kalau gitu? Yang ingkar sama Allah. Ada siapa Pak? Ateis. Ya, ateis. Orang yang tidak mengenal Tuhan, namanya ateis. Kalau tadi yang musyrik namanya apa tuh? Yang lebih Tuhannya lebih dari satu. Ya. Orang kafir ya. Orang kafir bisa terbagi dua. Ada yang disebut musyrik, ada yang disebut kafir. Ada musyrikun, ada kafirun. Ada juga yang hatinya, yang kedua hatinya sakit. Qalbun maridun, hatinya sakit. Apa itu kira-kira ya? Hatinya sakit. Pak. Kalau hati kita sakit, jasmani sakit, tahu nggak kita hatinya sakit? Tahu, ya. Wah, hati saya sakit nih, jasmaninya sakit nih. Maka ke dokter, namanya kena penyakit apa? Penyakit hati, disebut hepatitis. Ya, kalau jasmani sakit kan hepatitis tahu. Jasmani sakit, hatinya sakit tahu. Jangankan hatinya sakit, jasmani kalau sakit, wah kita pasti buru-buru deh ke dokter. Kepala pusing dikit pasti dokter minum obat, segera diobati. Tapi ketika rohaninya sakit, tahu nggak kita nih? Tahu nggak Pak? Nah, males tuh, sakit hati. Jadi males salah satunya kata. Males tuh sakit hati. Ya, sakit hati, sakit jadi kita males. Sakit hati kita jadi dengki sama orang. Takabur, ria, ujub, bisa kena nggak kita? Bisa, berasa nggak? Hah? Enggak. Orang awam nggak berasa. Ustadz Kiai aja nggak berasa. Ya, kena penyakit hati berasa nggak? Nggak berasa. Itu masalahnya. Kalau kena sakit hati nggak berasa. Kita sholat ingin dilihat orang, berarti hatinya kan sakit. Iya, ingin dilihat orang. Ya, sakit nggak hati berarti? Sakit. Berasa nggak? Nggak berasa. Ustadz juga nggak berasa. Ngaku, wah kena deh. Ya,
merasa dirinya pinter, paling pinter. Akhirnya jadi apa nih? Sombong, takabur. Berasa nggak sombong? Enggak berasa. Yang berasa itu orang lain. Sombong banget dia. Dirinya berasa nggak? Enggak berasa. Nah ini masalahnya hati. Yang balik ke Allah itu rohani, hati yang bersih. Kata Allah, firman Allah ada tuh surat Asy-Syu'ara ayat 89, 88 bunyinya kan, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nah itu kata Allah. Pada saat hari nanti nggak berguna anak dan harta, dan malun harta nggak berguna, ya, wala banun anak-anak, illa man atawaha biqalbin salim, kecuali orang yang punya hatinya salim. Apa qalbun salim? Hatinya sehat, selamat, sejahtera, benar, baik, bersih. Ya, kita mau ketemu Allah harus qalbunnya salim, sehat. Kalau sholat kita masih ada riya, pengen dilihat orang, Allah terima nggak? Enggak, dikembalikan. Amal kita tuh nanti nihil. Ini kita harus benerin nih, hati kita nih, termasuk saya ya, harus benerin. Dibenarkan tuh, karena yang nanti di padang mahsyar tuh ya nggak berguna tuh anak. Kalau sekarang anak masih berguna nggak kedudukannya, harta masih berguna nggak? Masih. Harta perlu kita cari sebanyak-banyaknya. Islam ngajarin cari untuk harta sebanyak-banyaknya, nggak dilarang, asal jangan apa yang dilarang, hubud dunia. Ya, kalau dibilang korupsi benar tuh, orang korupsi adalah hubud dunia, tuh kena penyakit hati. Penyakit hati. Pentingkan hati dirinya sendiri, orang lain dibunuh. Nggak sadar. Kalau korupsi nggak sadar, karena dia punya penyakit hati. Korupsi ya, biarin aja, penting sehat, keluarganya makmur, hubud dunia, udah cinta dunia itu. Maka kata Allah nanti yang datang hatinya yang sehat. Sekarang jangankan gitu ya, kita nih hati kita nggak sehat, datang nih ke rumah, ya salah satu dari jamaah ya nggak sehat, tukang dongki atau tukang gosip, ya datang ke rumah orang pasti cerita gosip. Pusing ya. Kira-kira kalau masih gosip masih mending, kalau dia datang hatinya penjahat gimana tuh? Kita bisa dibunuh ya. Mau nggak kita bertemu dengan orang yang hatinya nggak bersih? Nggak mau, kita aja nggak mau, apalagi Allah itu jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, maunya yang indah-indah, cantik, maunya yang indah-indah. Maka kata Allah tuh di dalam diri kita itu ada segumpal darah namanya hati. Itu yang harus dirawat, diamanati nama Allah tuh, hati kita tuh harus dibersihkan. Ya, salah satu bersih supaya apa? Ini bersih supaya kita tenang, tentram. Dengan apa kalau kita mau tenang, tentram? Nah, zikir, betul, dengan zikir. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hati akan menjadi tenang kalau dengan zikir. Zikrullah. Fadkuruni azkurkum.
Sebutlah namaku, maka aku akan menyebut nama engkau, kata Allah. Jadi kalau kita berzikir subhanallah, subhanallah sendiri, maka Allah menyebut kita sendirian aja tuh, dibalas sama Allah. Tapi kalau kita zikirnya beramai-ramai, ya banyak tuh kita berzikir, maka Allah tuh membanggakan. Allah bilang kepada malaikatnya, no lihat no, bulan no, lagi zikir tuh, ingat aku tuh, dibilang tuh ke malaikat tuh di langit, aku senang no. Ya, maka kita hatinya kita benar ini, ya dengan zikrullah, ingat kepada Allah. Bisa nggak kita zikir tuh? Belum bisa kita berzikir kalau hatinya masih kotor. Untuk membuang hati yang kotor itu kita perlu bertobat dulu, istighfar dulu. Karena istighfar, taubat itu pintu gerbangnya amal soleh. Kalau kita belum bertobat sama Allah, nggak bakal dimaafin sama Allah. Allah itu maha penerima taubat. Tapi kalau kita nggak taubat, terima sama Allah nggak? Kita aja nggak taubat. Taubat dulu tuh, dosa kita dibersihkan dulu, minta ampun dulu, kita istighfar dulu, baru Allah ntar kasih kita ampunan, kemudahan. Ya, pertama untuk gerbang untuk kebaikan itu adalah kita bertobat. Maka qalbun salim itu hati yang selamat. Selamat dari apa kira-kira? Yang sehat dari apa tuh kita? Sehat dari penyakit kekufuran, kafir kepada Allah, musyrikan, kemunafikan, munafik, kefasikan, dan penyakit hati lainnya tuh. Penyakit hati lainnya banyak tuh. Kalau Imam Ghazali bilangnya ada 10. Banyak makan, banyak ngomong, pemarah, hubud dunia, senang dunia. Senang dunia tuh bukan kita nggak boleh kaya, Pak. Artinya di situ hubud dunia, kita boleh mencari harta sebanyak-banyaknya, tapi jangan melupakan Allah. Kalau hubudunya lupa kepada Allah, itu bedanya. Hubudunya dia cari uang sebanyak-banyak sampai dia korupsi, itu hubudunya. Ada hubur riasah, cinta kepada jabatan. Ada hasad, iri. Kalau teman dapat nikmat, kita iri, SOS, senang melihat orang susah, SOS, MS bisa juga, senang melihat orang lain susah melihat orang lain senang. Itu namanya dengki. Dengki. Ya. Kalau dengki nggak boleh. Ada hasad yang dibolehkan, kata Nabi, ada 2 hasad. Itu namanya al-ghibthah. Ghibthah, iri hati yang diperbolehkan oleh Nabi Muhammad. Apa tuh? Kalau ada orang senang baca Quran, ngomong, saya baca Quran nih, katanya sini, ya 5 sehari 2 juz tuh, sampai sebulan lah 2 juz. Ya, masih mending dapat 2 juz tuh. Seharusnya sebulan tuh gimana Pak baca Quran? Hatam. Ya, baca Quran tuh harusnya sebulan hatam, Pak. Ya, baca Quran hatam. Itu ada orang baca Quran, dia bilang saya hatam itu sampai 2 kali sebulan atau 3 kali. Dia iri tuh, kepengen. Boleh. Karena apa? Nanti dia mendapat motivasi. Ada motivasi itu, motivasi untuk beramal soleh. Ada orang yang kedua yang bersedekah. Kata Nabi, la hasada illa fi isnain.
Ya kan? Ar-rajul yatlunal Qur'an fi ana'il lail wan nahar. Orang itu baca Quran setiap hari, siang malam dia baca Quran. Itu yang dibolehin kita iri hati, ya, bukan begini, iri hati. Yang kedua, ar-rajul, dia bersedekah, kata sodak. Allah lebihkan dengan kekayaannya. Dia sepanjang malam tuh dia setiap siang malam dia bersedekah. Kalau kita ada orang dia rajin bersedekah, ada infak ngikut, ya, ada jariah dia ngikut, ada sumbangan anak yatim dia ngikut, nggak pernah itu, dan dia mengikut, itu masih diperbolehkan. Itu dua yang diperbolehkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena menimbulkan apa? Menimbulkan energi positif. Beda dengan dengki. Kalau dengki menimbulkan energi negatif. Udah iri, maka orang lain ingin dijatuhkan. Kalau perlu nikmatnya diambil. Kalau perlu orangnya dibunuh kadang-kadang, supaya dia bisa menguasai hartanya. Itu dong. Ya, mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit hati. Amin ya rabbal alamin. Kita harus baca Quran, karena Quran itu juga obat, ya. Syifa lima fis sudur. Al-Quran itu adalah obat untuk obat hati. Nah, segala amal soleh itu harus. Nah, yang tadi disebutkan penyakit hati, ya, harus dibuang. Kalau nggak dibuang, bisa nggak? Nggak bisa, harus dibuang. Bagaimana cara kita membuang untuk penyakit hati? Harus punya apa? Punya guru. Ya, punya guru, ya, guru hati. Kalau kita mau pintar main bola, maka gurunya guru ahli bola. Ya, Pak ya, itu enggak? Masa kita mau pengen jago bola sama petinju, yang ada orang ditinju. Ya, rusak kalau mainnya, main bola bukan main tinju. Mau main bola belajarnya karate, orang di karate dia disikut, tendang. Nah, itulah. Jadi kalau harus tepat ada guru. Punya guru tuh. Al-Quran menyebutkan tuh kalau kita untuk belajar tentang hati sama siapa. Al-Quran bilangnya adanya surat Al-Kahfi ayat 17. Mayyahillah fahuwal muhtad wa mayyudlil falan tajidalahu waliyan mursida. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka Allah beri petunjuk. Dan barang siapa yang tidak diberi petunjuk, maka dia tidak akan bertemu dengan wali mursyid. Jadi mursyid itu siapa itu? Pembimbing ruhani, guru rohani. Kalau Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena anaknya nabi. Kalau Nabi Adam, Abul Jasad, bapaknya jasmani. Siapa yang Abu Rohani? Abu Ruh itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi Muhammad kalau bicara hati, maka rohnya paling baik kan. Sehingga Nabi Muhammad mengajarkan tuh, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Kata Nabi, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak itu adanya di hati, ya. Segala faktor penentu itu adalah hati.
Kalau hatinya bersih, maka yang lain akan bersih. Hatinya bersih, maka matanya nggak bakal melihat barang haram, tangannya nggak bakal mencuri, mulutnya nggak bakal menghina orang, mencela, nggak bakal ngomongin orang. Itu kalau hatinya bersih. Air ini keluarnya putih bersih kalau dalamnya isinya bersih. Kalau isinya comberan, keluarnya comberan juga, hitam. Nah, jadi semua yang keluar dari kita itu asalnya dari hati, makanya hatinya harus dijaga supaya bersih. Nah, kita mesti belajar. Kalau belum ketemu guru pembimbing rohani sama guru yang lain aja masih boleh tuh, wajib kita belajar sama guru-guru yang lainnya. Dan jangan ditinggalin, karena itu buat siapa tahu kita nanti bertemu sama guru yang disebut al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris nabi. Itu yang bisa membimbing kita, ahli dalam bidang batin, rohani kita bisa dibetulin. Kalau nggak ketemu kata Allah, kamu nggak bisa selamat. Jadi harus belajar sama para ulamanya, ulama akhirat, bukan ulama dunia. Kalau ulama dunia ngejarnya duit, ya berapa saya dibayar, kan gitu kan? Ceramah berapa dibayar dulu? Padahal itu nggak boleh ya Pak, nggak boleh. Berarti itu ulamanya tukang dagang, menjual belikan ayat, kayak jualan baju kan, atau jual akuan jual berapa nih? 1.000 apa 1.500? Mau ceramah berapa duit cuma dibayar 2 juta, nggak bisa, misalkan gitu kan? Berarti dia jual beli ayat, nggak boleh. Orang jual beli ayat walaupun ulama nanti matinya bukannya solih, belum tentu. Di penghujung ayatnya belum tentu bisa mengucap la ilaha illallah. Jadi yang hatinya bersih itulah yang qalbun salim, nanti pasti bisa mengucap kalimat la ilaha illallah di penghujung. Itulah yang disebut dengan orang soleh. Ya, orang soleh. Siapa yang bilang dulu kita orang soleh? Allah. Syaratnya husnul khatimah. Di penghujungnya mengucap kalimat la ilaha illallah. Minimal itu. Ya Pak. Kalau nggak bisa mengucap la ilallah, dah susah. Man akhirul kalamihi dakhala jannah. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Itu supaya kita bisa baca di penghujung kalimat la ilaha illallah, maka dari sekarang mesti latihan. Kalau nggak latihan nggak bisa. Kalau kita mau belajar karate, mesti latihan karate dulu, Kalau enggak main karate ini mana bisa, ya Pak? Main bola itu menendang doang, nggak profesional. Maka mesti latihan dari sekarang. Sebut nama Allah. Ya, la ilaha illallah. Biasakan tuh, la ilaha illallah. Biar di penghujung akhir kita ucap la ilaha illallah. Enggak susah. Ya, orang meninggal itu ketika akan meninggal susah mengucap kalimat la ilaha illallah kalau dari awalnya dia imannya enggak ditancapin. Kita tahu, kita belajar paling cuma baca Quran doang. Belajar akhlak belajar enggak belajar. Tadi kita udah tahu kan, punya penyakit batin enggak? Punya, cuman nggak berasa. Kalau masih punya penyakit batin, nanti dia akhirat Allah mau ketemu nggak mau ketemu. Kalau qalbun maridun Allah nggak mau ketemu, ketemunya qalbun
qalbun salim kan. Illa man atallah biqalbin salim, yang hatinya selamat. Nah, maka dari sekarang kita mesti latihan nih, ucap la ilaha illallah, perbanyak. Ya, karena kata Nabi Muhammad, ya, la ilaha illallah itu adalah isni, bentengku, waman dakholahu kana amina, barang siapa masuk ke dalam bentengku maka dia akan aman. Nabi udah ajarin sebetulnya, ucaplah sering-sering baca la ilaha illallah, karena saat kita nanti mau meninggal, iblis datang, setan datang menyamar jadi orang tua kita, mengajak supaya kita nggak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Oh, saat meninggal datang. Kalau kita nggak sering latihan, wah, kan nyamar deh jadi orang tua. Aku udah enak, udah nggak usah baca ini, aku udah nggak baca, kata iblis kan, setan, udah lewat. Maka kita kadang banyak ketika meninggal nggak baca la ilaha illallah, susah, berat. Maka mesti latihan, ucapin la ilaha illallah. Ya, nah untuk bisa sampai ke situ berarti kita harus punya pembimbing rohani, punya guru rohani. Kenapa perlu? Karena dia yang membimbing kita. Kalau nanti guru pembimbing itu, ya, yang namanya ulama warasat anbiya itu dia saat kita akan meninggal, maka dia akan menemani kita secara rohani. Ya, kita harus tahu, karena setelah Nabi Muhammad meninggal, kan Nabi Muhammad jasadnya meninggal, tapi rohaninya tetap hidup. Ya, rohani tetap hidup. Kita kalau meninggal nih, jasad kita hancur, tapi rohaninya hidup. Kalau yang buruk, ya kena siksa kubur. Kalau yang baik, alhamdulillah, ketemu dengan teman-temannya yang baik, disatukan di alam barzah. Cuman bisa ngelihat nih, kalau kita sekarang nih, kalau orang tua kita masuk ke dalam keadaan aman, kita bisa dilihat tuh orang tua kita, wah, kita lagi ngaji, alhamdulillah anak saya ngaji. Nggak bisa berbuat apa-apa tuh, paling doa aja, Allah jangan matikan anak kita sebelum ini nih, apalagi kita bandel tuh, jangan dulu tuh. Didoain sebetulnya, kalau dia baik dulu. Jadi alam barzah tuh, ya Pak ya, ini kayak begini juga nih, cuman terhalang. Alam barzah, alam kubur terhalang, tersekat. Dia bisa ngelihat kita nggak bisa ngelihat. Nah, nanti baru kalau dia itu, ya ada yang tidur pulas. Kadang-kadang kalau rohani, orang yang baik, kalau diizinkan sama Allah datang ke dunia tuh, ketemu anaknya. Kalau dia diizinkan Allah, itu rohaninya. Karena Allah dibilang itu bal ahya, mereka itu adalah hidup. Rohaninya hidup. Rohani para nabi, walaupun udah meninggal 1500 tahun lalu, ya, rohaninya tetap ada. Karena rohani genggaman sama Allah. Kita nggak tahu genggamannya Allah kan. Ya, roh kita ini berasal dari tiupan Allah, maka akan kembali. Disitulah disimpan, ditaruh di hati. Maka hati kita bisa berhubungan, ada tempat untuk berhubungan kepada Allah, bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah. Kalau hati kita nggak bersih, susah nembus ke Allah. Ya, itulah yang bisa disampaikannya. Mudah-mudahan bermanfaat, Bapak-bapak ya. Saya nih bukan saya berikan nasihat, cuman ya sedikitlah baliguani walau ayah. Mudah-mudahan
hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan kita orang yang soleh dan soleha ya. Ya kalau wanita keluarga kita jadi yang perempuan jadikan soleha, kita jadi orang yang soleh. Kenapa? Karena kita ini kepala keluarga, bertanggung jawab kepada keluarga kita, Pak. Kita keluarga, kalau keluarga itu bertanggung jawab, makanya kita disebut kepala keluarga. Kalau istri kita, anak kita udah masuk surga, istri kita sama anak kita nggak diajarin, kita dituntut nanti sama dia. Ya, tapi kalau istri kita masuk surga, kita masuk neraka, nggak bisa nuntut, karena kita kepalanya. Nggak bisa nuntut tuh, istri saya gini, nggak bisa. Kalau istri bisa nuntut kepada Allah. Tahu dulu saya nggak pernah diajarin. Makanya kita mesti jaga keluarga kita kan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala kan, At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, kita harus jaga anak diri kita dan keluarga kita, tanggung jawab kita tuh. Ya, demikian yang bisa disampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf ya. Kalau ada salah itu datangnya dari saya sendiri, mohon dimaafkan. Kalau yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Perlu doa enggak? Perlu doa? Perlu doa enggak? Ditutup dengan doa enggak? Enggak. Ya, kita tutup dengan doa ya. Kamu aja deh, Fatihah aja deh ya. Semoga dengan kita tutup dengan Fatihah, mudah-mudahan Al-Fatihah itu menjadi berkah kita jadikan yang selamat dan berbahagia di dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salam